Tengah merapikan lipstik di bibirnya, penampilannya sudah rapi. Hendak pergi ke suatu tempat, tapi panggilan dari Mina membuatnya harus tertahan saat ia hendak bergegas keluar dari kamar. Kau sudah janji siangan. Aku tahu pasien. Besok saja bagaimana ia menawarkan pilihan lain. Baik, jam 8 malam di halte dekat kampus. Mina menyetujui dengan dengus kesal. Anian cepat keluar, teriak tak sabar. Yang terdengar dari arah ruang tamu. Ian merasa risih saat Taehyung menatapnya dari atas hingga bawah. Apa ada yang salah dengan penampilannya atau kelihatannya? Kedua mata Yen memang terlihat agak bengkak karena menangis hampir selama 4 jam setelah mendengar pengakuan Ji-eun tadi pagi. Kita harus segera berangkat, aja Yen yang dibalas sanggukan oleh Taehyung. Ian mampu menarik perhatian Taehyung dalam sekali pandang saat itu. Sebelum perkataan Min Seo yang hendak menjodohkan mereka merusak semuanya. Min Seo membawa Taehyung dan Ian menuju ruang makan. Di sana sudah tersedia berbagai makanan lezat. Tak ketinggalan segelas susu stroberi khusus Min Seo sediakan untuk Ian. Dasar bilik kasih, tetes Taehyung kesal. Min Seo tampak tak peduli dan malah terlihat sibuk menuangkan beberapa lauk ke piring Ian. Ian bahkan hanya bisa membalas dengan anggukan dan kelengan ketika Min Seo mengajukan beberapa pertanyaan karena moodnya di situ. Penuh dengan makanan yang terus saja Min Seo sodorkan. Lagi-lagi Taehyung hanya bisa memandang mereka dengan tatapan iri. Ia ingin juga merasakan dimanja oleh Min Seo. Meskipun keduanya bertemu hampir setiap hari, tapi di perusahaan suasananya jelas berbeda. Taehyung harus bersikap formal layaknya pekerja yang lain. Aku lihat akhir-akhir ini kau dekat dengan Victoria Luna. Apa itu artinya sebentar lagi aku akan mempunyai rumah baru? Jatuh Taehyung. Min Seo menatap Taehyung kesal. Kau pikir ada hubungan apa aku dengan Victoria? Aku mendengar berita tersebut dari beberapa orang di perusahaan yang sedang ramai membicarakan kalian. Balas Taehyung berdusta. Taehyung menengus kesal. Merasa klik karena Min Seo menganggapnya sebagai lelaki penggosip. Usiaku sudah tidak pantas lagi memulai sebuah kehidupan pernikahan. Akan lebih baik jika kalian saja yang segera melangsungkannya. Sudah tidak apa-apa kan, tanya Taehyung dengan suara lembut. Ia memandang lelaki itu ngeri. Sikap lembutnya membuat dia yang bergidik. Sebenarnya tadi Taehyung juga hampir tersedak, tapi ia bisa segera menguasai diri. Tidak membiarkan Min Seo merasa curiga. Jadi bagaimana? Apa kalian sudah siap? Goda Min Seo masih belum puas. Aku terserah Anian saja, jawab Taehyung acuh. Tahu Min Seo hanya sekedar menggoda.
Yang saya memberikan senyumnya. Itu tidak masalah, aku tidak akan memaksa kalian dan menunggu dengan sabar hingga kalian berdua merasa siap menuju ke jenjang selanjutnya. Aku aja menolak bertanya sesuatu. Ia mencoba mengerti tapi obrolan. Lagi pula sudah lamanya yang menanyakan hal ini. Tentu kau yang menanyakan apa? Balas Minseo. Yeon bukan sosok gadis yang setia. Sebenarnya juga patut dipertanyakan, ucap Minseo memulai. Jadi begini, waktu itu anak muda, maafkan aku benar-benar tidak sengaja. Minsek buru-buru mengambil sapu tangan dari kantong jasnya. Mereka tak sengaja bertabrakan ketika Minsek memasuki kafe. Sudahlah Yona, tidak apa-apa. Aku bisa menutupinya dengan jaket yang aku simpan di dalam tas. Pemuda itu nampaknya tak ingin memperpanjang masalah. Apa yang kau lakukan Subini? Dia yang salah, kenapa kau yang meminta maaf? Lagi pula kopi yang tumpah itu panas, bagaimana jika kau terluka? Aku baik-baik saja ya Wona, kopinya hanya tumpah sedikit. Itu datang sampai membuatku terluka, balas pemuda yang bernama Supin itu. Sekali lagi maafkan aku akan mengganti biaya baju kotormu jika biaya pengobatan jika memang ada yang terluka, ucap Minseo. Tidak perlu paman, sungguh tidak apa-apa, ini hanya masalah sepele. Kalau begitu, kami permisi. Supini tunggu sebentar, kita belum selesai, berontak Kiwon. Saat Supin menderiknya dengan paksa keluar dari area kafe. Saya mengangguk cepat, sudah dari depan. Lelaki itu berjalan menuju ruang tamu diikuti Minseo. Minseo terbelalak, reaksi tak jauh berbeda juga terlihat di raut wajah Yewon. Tapi menatap mereka bingung. Kalian sudah saling mengenal? Tidak sampai mati pun, aku tak akan sudi merestui hubungan kalian. Tapi untuk keputusan Minseo terdapat dibantah lagi. Apa kau mengajak ke tempat seperti ini Minaya? Protes Yen. Dentuman musik dengan volume maksimal terdengar memekakkan telinga. Bau asap rokok juga alkohol mendominasi tempat mereka pada saat ini. Sebuah klub malam. Berikan 2 gelas untukku, pinta Mina tak memerlukan protesan Yen. Aku akan
akan pulang sekarang, ucap Ian hampir beranjak dari tempatnya duduk. Seorang pelayan wanita datang membawa nampan yang berisi 2 gelas minuman berwarna merah. Minumlah, Tita Mina. Gadis itu menyodorkan 1 gelas ke arah YN. Ia bisa melihat Mina sudah meneguk setengah isi minumannya. Aku tidak mungkin menaruh racun di sana, ucap Mina. Sini saat melihat raut wajah ragu YN. Aku tidak akan membiarkanmu pulang sebelum minuman itu habis. Yang segera meminumnya dalam sekali tarikan nafas, mencoba mengecap rasa cairan yang baru masuk melewati tenggorokannya. Bersyukur Mina tidak berbohong. Kau sudah percaya sekarang? Tanya Mina. Aku hanya bosan. Aku merasa kesepian setelah hubungan kami hancur, gumam Mina dengan raut wajah sedih. Ian tersenyum tipis mendengar pengakuan sahabatnya itu. Jimin memang pandai menyembunyikan sesuatu, tapi dari Mina hingga detik ini belum mengetahui kejutan yang telah Jimin persiapkan. Tidak, aku serius. Ian menulis pelan karena tiba-tiba merasa sakit di kepalanya. Kau kenapa? Tanya Mina khawatir meskipun gadis berusaha menutupinya dengan raut wajah datar. Ian berusaha mengelus dia membatas kesadarannya, namun tak ada satupun suara yang terucap di tengah ketidakpercayaannya. Seorang gadis yang dulu tak jauh di sana menyeringai puas melihat kepanikan Mina. Ian, bangunlah, ada apa denganmu? Mina menggonceng tubuh gadis itu sembari menahan tangis. Senyum mengerikan terukir di bibir Yeon ketika gadis itu datang bersama dengan seorang lelaki bertubuh besar. Bawa dia ke kamar yang sudah aku pesan, perintah Yeon yang membuat Mina tersentak. Mina mencoba mengambil alih tubuh Yeon dari lelaki itu, tapi tenaga mereka jelas tak sebanding. Jadi selama ini kau hanya memanfaatkan aku, brengsek, ucap Mina sudah menatap Yeon dengan tajam. Bawa dia ke kamar, serta Yeon sekali lagi. Mina sudah menangis di sana dengan pikiran kacau. Ada banyak orang di sini, tapi mereka terlalu acuh dan enggan menolong meskipun Mina telah memohon. Aku akan membayarmu 10 kali lipat jika aku membawa gadis itu ke dalam mobilku. Suara itu kembali terdengar. Ia pun mendadak marah mengetahui seseorang tengah berusaha merusak rencananya. Dua puluh kali lipat, pemuda di sana laki-laki bersuara membuat lelaki bertubuh besar tersebut segera berbalik arah. Josupin cukup, teriak. Hei, kembali kau, teriak Yeon melihat lelaki bertubuh besar itu keluar dari area klub. Tidak seharusnya kau menggunakan uangmu untuk hal tidak berguna seperti ini, Yeona. Aku harap kau bisa berpikir lebih panjang lagi sebelum menggunakan cara licik, ucap Supin sebelum meninggalkan area klub.